saya tahun 2000 juga sudah punya prediksi sesungguhnya bahwa akan terjadi satu ledakan informasi, banjir informasi yang luar biasa dengan adanya internet, dengan adanya media sosial dan lain sebagainya. Ini sebuah tantangan dan sekaligus juga ada peluang di sana. Namun ketika kita tidak bisa menghadapinya, mengantisipasi, tidak bisa mengelolanya, maka niscaya kita hanya akan menjadi korban teknologi. Yang kita dapatkan hanyalah sampah informasi, garbage information. Oleh karena itu, kita juga melihat bagaimana dampak sosial dari perubahan teknologi informasi hari ini. Anak-anak kita dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi semuanya memegang HP, semuanya bermain HP, baik di sekolah bahkan di rumah jauh lebih banyak. Ini sebuah tantangan yang luar biasa, terutama sejak terjadi wabah COVID-19 yang tadinya dibatasi penggunaan handphone untuk anak-anak dan remaja, tiba-tiba harus menggunakan semuanya untuk proses pembelajaran. Tapi di sisi itu juga ada dampak negatif yang tidak harus kita antisipasi, di mana akses anak-anak kita terhadap media begitu cepat. Kadang-kadang orang tuanya kalah cepat dalam akses informasi daripada anak-anak kita. Anak-anak kita lebih respect, lebih cepat aksesnya daripada kita sebagai orang tua. Ini harus diantisipasi dalam kerangka apa? Dalam kerangka bagaimana membentengi anak-anak kita dari badai budaya, badai informasi, sampah informasi yang begitu banyak. Karena sampah informasi itu akan menjadi tingkat stres tinggi bagi kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen dari media sosial dan informasi. Tantangan ke depan bagaimana kita menyiapkan generasi kita, anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang tangguh menghadapi tantangan-tantangan zaman, tapi dibekali dengan iman yang kokoh, iman yang kuat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bicara tentang pendidikan anak-anak kita ke depan, saya menemukan sebuah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Summa awrasna, kemudian kami wariskan al-kitab, kitab alladzina astafaina, untuk hamba-hamba yang terpilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi Quran itu adalah warisan bagi hamba-hamba yang terpilih. Jadi sesungguhnya ketika kita hari ini kita memegang Quran, meyakini Quran, kita sedang memegang warisan terbaik dari Allah, dari para nabi. Maka warisan itu tidak boleh lepas, dan kita harus memastikan bahwa anak-anak kita betul-betul menerima warisan kitab Al-Quran ini dengan sikap terbaik. Bagaimana menyikapi Al-Quran, bagaimana Al-Quran dipergunakan dalam hidup sebagai hudan, sebagai petunjuk hidupnya, menjadi panduan bagi kehidupan ke depan, agar mereka menjadi generasi yang tangguh di masa yang datang, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Tentunya ketika kita berharap bahwa anak-anak kita betul-betul berpegang pada Al-Quran, maka pikiran pertama yang harus kita berikan sebagai warisan kepada anak-anak kita adalah pendidikan. Di warisan terbaik orang tua kepada anak-anak adalah pendidikan. Kalau kita mendahulukan warisan kepada anak-anak kita harta, tapi tidak dibarengi dengan pendidikan yang baik, yang benar, yang cukup, maka harta itu dalam waktu cepat atau lambat itu akan habis. Berapapun banyak warisan yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita akan habis kalau kita tidak berikan ilmu sebagai warisan kepada anak-anak kita. Maka oleh karena itu kita harus mewariskan kepada anak kita yang pertama adalah pendidikan. Bagaimana anak-anak kita bisa menggunakan Al-Quran, berpegang pada Al-Quran, meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Itulah warisan terbaik orang tua kepada anak-anak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya ketika mewariskan Al-Quran sebagai warisan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, maka kita juga harus memberikan ilmu bagaimana memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, memahaminya, tafsirnya. Maka oleh karena itu berarti warisan selanjutnya adalah pendidikan anak-anak kita, bagaimana mereka memahami Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya.